Maafinnya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hatmun nafsi apa? Hatmun nafsi, mengalahkan apa? Hawa nafsi. Kanjeng Nabi nggih biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat, wong aku ora apik Mustofa. Ora gampang lho jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dia ini so ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham nggih? Kula kadang merasa takabur wong kok mulang Mustofa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kula siap dijajal dekne mulang aku ya siap. Tapi saya kira ikhlas kan luwih akeh. Oh, ono demo nasional yakin. Jadi ndak gampang, Kang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu pernah ada satu dialek sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok mek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin, kamu itu ada jahiliyahnya. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hatman apa pada hawa apa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya. Dan sumpah fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Saya tidak akan mengangkat rokobah dia wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadun nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama. Kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya. Kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk bena nafsu berarti karena kalah. Berarti gue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nek wis syirik kudu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu-ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ana ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Wangel kan. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki nginstruksikno alumni kon milih pilpres wae kangelan. Mergo wah Pak guru terlalu lugu, ora roh infone. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ona dan itu sah. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ara'aita cara bahasa Jawa piye kowe carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu 3, nyembah watu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji baik golek duit abadi. Wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khafi, syirik sing banget napa? Samar. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa samar tapi yang dlotok. Lho kula nganti sakniki sering nunjuk sepuro bojo kula bukan karena saya inol ku mboten, karena tadi justru ketika saya menang harus ada hatmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak tunda. Kula biasa aja sepuro anak kula Hasan nggih biasa. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hatmun nafsi apa? Hatmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsi. Kanjeng Nabi nggih biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya ngelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama 2. Misalnya kok Mustafa, nih orang ngundang Mustafa, ngundang jenggot, ana sing ngundang sapa jenenge dhisik iku? Budiono to. Sugianto Wosobo, dia jenenge artis di sini gaul ya. Nama dulu milenial terus dibaptis.
Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina. Setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren adalah secara Jawa ikut-ikutan di Medina. Terus ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrohu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'ayil muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dzalika kaffaratan wa zakatan wa tuhura. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak ngelukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti benar. Itu jenis abdul nafsi. Di sini disebut abdul ghadab apa? Abdul ghadab. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji nggak apa-apa. Sehingga pilpres ini nggak seru. Terus baru cukup-cukup di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun warokun kofur. Ora wes hok fitnah gak jelas. Sakia ini melok. Itu kan parah. Lho kula bejenengan takoni apik sampai kula sowan teng mriki lho sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lugu ning dhuwure sing sirahe Mustafa pas sak sikilku iso wae. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan mbak pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Buktinya apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Ini giling-gilingan aku cek sopan. Nunggu aja sederajat. Kalau soal takdir aku semulang itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku sing ngaji gak apa. Nak ke wani. Nara wani tak somasi. Iblis mulang ini motor. Lah keliru kabeh bacane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar iku ning lawang ning jaba omah. Saking kepinginnya tawadhu. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyek mbek sahabat sing ya orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi, kayak khas wong awam. Jadi bardahar itu drijine dikelemuti, terus tisune nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Ngisore dengkule bahasa Arabe sak apa? Apa? Kental ya? Wah, iku cara kowe kiai sen to ora? Ayo jawab. Sini kene saya jubahan ayo jawab. Ya coba diundang bupati terus mangan mbok kelamuti drijimu ayo isin gak? Ayo jawab. Oh isin Kang. Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh isin Kang Mustafa isin ki RT lho. Mau darani kedung sangan koyo ora tau mangan mesti kakean perhitungan. Malah bawa warak barang nak diundang bupati mangan swidi itu. Gaya deh. Tapi baru gue juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sahabat memaksa bawa ya nggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing dhe barang ku pantes sing nggawa. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin blojo ning pasar. Kadang belanja arang-arang juga gratisan. Itu gak akhlaknya Nabi blas. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu atau seminggu mesti terseteng pasar. Mbak anak-anakku loh. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak. Kalau kecelok kitab biasa teng pasar. Biasa bisu-bisuan mbak konco-konco biasa santai. Giling-gilingan nak kita awam. Wah, tapi ke Joni aku takobal wa minkum takobal ya kan. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh Nabi ku yo mangan yo mlaku-mlaku ning pasar piye saja. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Bangkune ra di santri tapi belanja dewi. Allah itu pernah nyifati Nabi-Nya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang Rasul kecuali
mangan ya koyo umume wong, wa yamsuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Terus Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa gak orang awam. Biasa. Kepengen sarapan jebule rung disediakno yo. Biasa. Dan Nabi ngeresponnya yo, apa Aisyah nggak ada yang saya pakai mangan sarapan? Mboten enten ya Rasul. Idan asumi aku tak poso. Ya santai aja rila. Kowe ta nyanyi. Gak ngregani wong lanang. Lah kok dirego. Ora ono nabi kelakuan koyo kowe niku ora ono. Mulane kira dadi nabi, dadi kiai ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misale wis niat poso sunat syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah, saya punya masakan kesukaan Anda. So, idzan uftir. Ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora kok sok religius, istiqomah dalail. Niku ora ono nabi ngono ku ora ono. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, susah kriminal ini. Diajari milih sing nguntungno. Aku wis ora kelakuan abdun nafsi wa abdul hawa ya kabeh iki. Iki sing abdul tenan piro? Piro sing abdul tenan. Piro? Ono ngaco yo. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ora iso muni ngene. Lah aku ora abdullah, kabeh wong ora abdullah. Jare sapa kowe? Abdu tenan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul. Kowe saiki ngene, kowe nak pas main WA kowe eling salat apa pas salat eling WA? Saiki ngono jawabane. Ayo jawab sitok. Ayo jawab sitok. Kowe misale ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat? Jadi pas ngelebokno ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling iku? Jawab ya jawab. Ya saking takwa pangeran ngelebokno ATM wis mlebu, ya urung mbok unekno pine Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayune masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ana sing tau ngono, ayo tak jam bus warga saiki. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM tak Abdullah. Ayo jawab. Sing jenggo tenan khusuk lah Mas. Nak sing ra khusuk karuan sing kowe Mas. Apa kowe misale ATM mbok lebokno sono adzan iku tetep mbok terusno apa melayu? Nanti terus. Zaman sahabat ora ono ngono. Zaman sahabat itu sampai transaksi wa darul ba'idza nudiali sholati yaumil jumu'ati fasau ila dzikri wa darul ba'. Darul ba' maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Transaksi. Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal. Itu satu-satunya asetem ya ora ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel aja nih, paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno apa mbok terusno? Kira-kira. Kabeh sak sengaja ngono kabeh kelakuane. Subhanallah, tak ulang pirang tahun pancet. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, biar-biar kok tadi ulma loh. Tapi ojo terusno. Ben giling-gilingan orang lakoni araita manittakhudha ilahahu hawa. Lan Nabi nate dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya mungkin.